It goes on and on and on. Remind me of everything tonight. Yes, I'm in the zone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratiwi Golil Prasetyani. Saya Ulfia Sepra Andini. Saya Kurnia Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Aulia Fauzi. Saya Yulianis. Berikut saya akan menampilkan sebuah perbandingan. Dapat dilihat dari video perbedaan antara lingkungan yang bersih dengan lingkungan yang tercemar sampah. Bukankah sampah mengganggu pemandangan kita? Coba lihat lingkungan yang tidak tercemar sampah. Indah bukan ketika dipandang mata? Lain halnya dengan lingkungan yang tercemar sampah. Sangat mengganggu pemandangan dan pastinya mengganggu indera penciuman juga dikarenakan baunya. Jadi, jangan buang sampah sembarangan. Bukankah sampah dari kita akan berdampak juga pada kita? Untuk itu, kelompok kami akan membahas tentang kebersihan objek wisata yang meliputi topik sebagai berikut. 1. Pengertian dampak dan cara mengatasi sampah. 2. Keadaan tempat wisata. 3. Fasilitas kebersihan wisata. 4. Kepedulian pengunjung terhadap kebersihan. Mendengar kata sampah, tentunya yang ada dalam pikiran kita adalah sesuatu yang sudah dibuang, yang tidak terpakai dan menjadi momok yang tentu dibenci kebanyakan orang. Salah satu masalah yang sedang dihadapi negara Indonesia adalah permasalahan kebersihan, terutama sampah. Namun, tahu nggak siapa yang dimaksud dengan sampah? Sampah menurut WHO merupakan suatu materi yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia yang berwujud padat, baik berupa zat organik maupun anorganik yang bersifat dapat terurai maupun tidak terurai. Sampah juga merupakan suatu polusi yang mencemarkan lingkungan. Semua ini berawal dari kebiasaan buruk masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan. Jadi, bukan karena alam membuat manusia sengsara, namun itu karena manusia sendiri yang tak peduli terhadap lingkungan. Dan juga kesadaran penduduk yang rendah akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Apalagi kota-kota besar seperti yang kita ketahui. Hampir setiap hari masyarakat membuang sampah sembarangan, entah itu di sungai, di jalan, tempat wisata, dan tempat-tempat lainnya. Selain itu juga terdapat jenis-jenis sampah yang ada di sekitar kita, tentunya sangat beraneka ragam. Ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, dan sebagainya. Sampah berdasarkan asal, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan hayati yang bisa didegradasi oleh mikroba. Sampah dapat dengan mudah diuraikan melalui proses secara alami. Lalu sampah anorganik yaitu jenis sampah yang dihasilkan dari bahan non-hayati, baik itu berupa produk sintetik maupun dari hasil proses pengolahan bahan tambang. Sampah berdasarkan wujudnya yaitu limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Salah satu dampak yang dihasilkan oleh sampah yaitu jika sampah tergeletak maka akan menghasilkan gas metana, sedangkan jika sampah dibakar maka akan menghasilkan gas CO2. Jika dikaitkan dengan bumi, sampah akan menghasilkan pemanasan global, yaitu menipisnya lapisan ozon yang ada di bumi. Sampah tidak hanya merusak kelestarian lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar. Pencemaran sampah melalui air, udara, dan tanah maupun organisme lain yang dapat mengganggu, menimbulkan penyakit. Sampah yang tidak dapat dikelola dengan baik, selain menimbulkan bau yang tidak sedap, juga menjadi media perkembangbiakan bagi hewan, pengarat, dan vektor. Dari beberapa hasil penelitian di tempat pembuangan akhir sampah di Indonesia menunjukkan bahwa adanya penurunan kualitas lingkungan, baik di udara, air, dan tanah. Diperlukannya segera penanganan terhadap kondisi lingkungan yang tercemar ini, terutama di tempat objek wisata yang menjadi landmark atau ikon kota tersebut.
balik keindahan setiap destinasi wisata, ada jejak muram bagi lingkungan sekitarnya, yakni sampah. Sampah yang menjadi salah satu permasalahan terbesar dalam setiap kegiatan pariwisata belum menjadi perhatian mayoritas pengelola wisata di Indonesia saat ini. Pengelola wisata lebih berfokus pada bagaimana mendatangkan sebanyak-banyaknya wisatawan untuk mengejar hasil ekonomi yang lebih besar. Padahal, semakin banyak kunjungan wisatawan, semakin meningkat pula sampah yang dihasilkan. Jika dibiarkan saja, sampah-sampah ini bisa menjadi bom waktu yang dapat merusak lingkungan. Kebersihan seringkali menjadi salah satu masalah yang mengganggu di kawasan wisata. Yang awalnya pengunjung bisa menikmati pemandangan yang indah, tapi karena sampah, keindahan tempat wisata pun berkurang. Itulah kenapa menjaga kebersihan di lingkungan wisata sangat penting agar pengunjung pun tidak komplain terhadap pihak pengelola. Seindah apapun view wisata, tapi jika banyak sampah yang berserakan, pasti akan mengganggu keindahan dan pastinya mengganggu kenyamanan setiap orang yang ada di sana. Namun, bukan hanya pihak pengelola wisata saja yang harus bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan setiap sudut area yang dikelolanya. Pengunjung pun juga perlu ikut serta menjaga kebersihan, menyadari pentingnya menumbuhkan rasa cinta kebersihan terhadap tempat wisata karena kebersihan juga adalah sebagian dari iman. Berikut 4 cara menjaga kebersihan lingkungan wisata. Yang pertama, dengan membuat jadwal rutin maintenance. Cara ini menjadi tanggung jawab pihak pengelola wisata yang dimulai dengan membuat jadwal rutin, misalnya melakukan kerja bakti. Yang kedua, membersihkan lingkungan wisata setiap hari. Setelah dibuat jadwal rutin, setidaknya setiap hari lingkungan wisata harus selalu dibersihkan. Yang ketiga adalah dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Cara ini berlaku pada siapa saja, baik pengelola maupun pengunjung. Dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya merupakan langkah awal untuk menanggulangi penumpukan sampah. Yang keempat, yaitu pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah merupakan bagian dari penanganan sampah menurut UU Nomor 18 Tahun 2008. Didefinisikan sebagai proses perubahan bentuk sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kondisi di Jembatan Menara Gentala Arashi. Sebelum itu, saya akan menyampaikan sedikit beberapa tentang jembatan ini. Jembatan Menara Gentala Arashi ini merupakan salah satu tempat objek wisata yang ada di kota Jambi dan menjadi salah satu ikon di kota Jambi. Jembatan ini menjadi penghubung antara kota Jambi dan Jambi seberang. Jembatan ini hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki dan tidak ada akses pengendara mobil dan motor untuk melewati jembatan ini. Jembatan ini diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia ke-12, yaitu Yusuf Kala pada tahun 2015. Dapat kita lihat bahwa keadaan di Jembatan Menara Gentala Arashi ini dikelilingi oleh sampah yang berserakan di daerah sekitar jembatan. Banyak sekali sampah yang bertebaran di sepanjang jalan jembatan, baik kiri jembatan dan baik sebelah kanan jembatan. Bukan hanya di sepanjang jalan jembatannya saja, tetapi di bawah jembatan, tepatnya di pinggiran Sungai Batanghari, banyak sekali tumpukan sampah. Dan dapat dilihat juga di sepanjang jalan ini tidak difasilitasi tempat sampah. Kepedulian pengunjung terhadap kebersihan di jembatan sangatlah kurang. Buktinya, banyak sampah-sampah yang ada di jembatan tersebut yang disebabkan oleh pengunjung yang datang ke jembatan tersebut. Banyak sampah bekas tempat minum, plastik makanan, dan lain sebagainya yang mereka beli, lalu sampahnya mereka buang sembarangan. Dan juga para pengunjung juga terlihat cuek dengan sampah yang berserakan di jembatan tersebut. Tidak ada sikap peduli mereka untuk memungut sampah itu lalu membuang di tempat sampah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Taman Ngarai Maram, Kota Bukit Tinggi. Objek wisata Taman Ngarai Maram berlokasi di belakang gedung perkantoran dan lapangan olahraga Jalan Dr. Arifai, Kota Bukit Tinggi. Taman ini terletak di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Amak Mutar, Kota Bukit Tinggi. Nama taman ini diambil dari keadaan taman itu sendiri, ngarai yang berarti jurang yang membentang memisahkan dua tebing dan curam. Sedangkan kata maram berarti runtuh atau longsor dalam waktu yang singkat. Jadi penamaan tanam ini diakibatkan dari keadaan runtuhnya permukaan tanah yang berasal dari ngarai. Taman ini memiliki konsep ruang terbuka hijau yang terletak di pinggiran Ngarai Siano yang dilengkapi dengan fasilitas jalan setapak yang mengelilingi taman bermain anak-anak, area pertunjukan medan dan bapane atau lebih sering disebut pentas terbuka, serta titian selfie yang biasanya dipergunakan oleh anak-anak muda
sebagai tempat berfoto, yang memperlihatkan pesona Ngaresiano nan hijau dan luas. Di taman ini juga terdapat gazebo sebagai tempat berkumpul bersama atau sebagai tempat peristirahatan. Di taman ini disediakan beberapa tempat sampah di setiap sudut taman. Saat ini, Taman Ngaremaram terlihat lumayan bersih, walaupun masih terdapat beberapa sampah yang berserakan. Kurang pedulinya pengunjung akan sampah yang menyebabkan tempat wisata ini terlihat kotor. Dengan adanya kepedulian pengunjung terhadap kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, akan membuat lingkungan yang bersih, nyaman, dan bebas dari sampah. Jenjang Seribu. Tempat wisata Jenjang Seribu berada di Bukit Apit, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi. Jenjang Seribu ini memiliki 2 pintu akses untuk memasuki, yaitu berada di puncak yang berada di Bukit Apit bersebelahan dengan Masjid Baitur Rahman dan ujungnya yang berada di Ngaresiano. Jenjang Seribu ini melintang dari perbukitan Bukit Apit hingga ke dasar Ngaresiano. Panjang lintasan ini mencapai lebih kurang 700 meter. Wisata ini menawarkan pengalaman trekking dengan pemandangan alam Ngaresiano dan Kota Bukit Tinggi. Lintasan medan yang curam menuruni tebing memberi sensasi tersendiri bagi wisata yang melewatinya. Di sepanjang lintasan ini, pengunjung dapat menikmati panorama alam Ngaresiano yang ditumbuhi pepohonan yang menutupi tebing, ngarai dan menjadikan suasana hijau alam nan asri. Dahulunya, tempat ini dibuat oleh masyarakat setempat sebagai jalan untuk mengambil air dan pasir di Petang Siano. Bentuk awal Jenjang Seribu ini terbuat dari pahatan tangga dari tanah yang disanggah oleh bambu. Fasilitas kebersihan objek wisata ini disediakannya tempat sampah di setiap pintu masuk. Dikarenakan saya memasuki Jenjang Seribu ini dari puncak, maka di sini disediakan 1 tong sampah. Di puncak Jenjang Seribu ini juga ada gazebo sebagai tempat istirahat untuk pengunjung melepaskan penat dan lelah setelah mendaki jenjang dari bawah. Di gazebo ini terdapat sampah yang berserakan yang menandakan masih adanya pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Tidak hanya sampah, di setiap Jenjang Seribu ini juga dipasangkan lampu panel surya sebagai penerang jalan. Akan tetapi komponen dari lampu ini telah dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga lampu panel surya tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dan juga di sekitaran puncak Jenjang Seribu ini kurang terawat dengan baik. Banyaknya rerumputan liar yang tumbuh tinggi hingga menghalangi pemandangan pesona alam Ngaresiano. Menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan merawat kebersihan lingkungan di sekitar tempat objek wisata akan menambah nilai estetika pada objek wisata tersebut, sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih, asri, dan sejuk. Taman Melati, Padang, Sumatera Barat. Taman Melati ini adalah bagian dari halaman Museum Aditya Warman. Di Taman Melati terdapat arena bermain anak-anak dan juga tempat bersantai dengan pemandangan sekitar yang indah dipandang. Taman Melati yang berlokasi di Kota Padang ini sering dijadikan sebagai sarana bersantai, refreshing, berkumpul bersama teman atau keluarga, bahkan tempat berselfie ria dengan latar belakang taman kota. Taman Melati didesain dengan terawat yang penuh dengan bunga dan pepohonan. Taman Melati memiliki fasilitas berupa taman yang dihiasi dengan pohon serta patung-patung dan ayunan. Taman ini juga dilengkapi dengan tempat duduk yang minimalis. Di sini juga disediakan tempat-tempat sampah di setiap sudut taman. Taman Melati terlihat lebih bersih setelah adanya virus corona yang menyebar di seluruh dunia, yang menyebabkan semua aktivitas menjadi terbatas, di mana jumlah pengunjung yang datang dibatasi dan hanya sedikit yang berkunjung. Berbeda dengan keadaan sebelum adanya virus corona, halaman sekitar Taman Melati ini kurang bersih. Sebelum corona, pengunjung yang datang lebih banyak, baik dari luar daerah maupun dalam daerah. Dengan begitu,
Sampah-sampah pun banyak yang berserakan karena pengunjung yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Padahal sudah disediakan kurang lebih 15 tong sampah di sekitar taman. Kebersihan merupakan keadaan bebas dari kotoran yang diantaranya debu, sampah, dan bau. Kebersihan juga salah satu tanda dari keadaan higien yang baik. Setiap kita perlu menjaga kebersihan lingkungan dan diri kita sendiri. Tetapi, banyak yang masih belum memiliki kesadaran dalam memelihara kebersihan. Dapat kita perhatikan dari keadaan Taman Melati bahwa kurangnya kepedulian masyarakat atau pengunjung mengenai kebersihan di taman ini. Padahal dengan adanya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dapat membantu menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan bebas sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya berada di Pantai Padang, Sumatera Barat. Bisa dilihat di sekeliling, tepatnya di Putu Merpati. Pantai Purus Padang, Sumatera Barat. Pantai ini terletak di Kota Padang. Pantai ini biasanya dijadikan warga Padang sebagai tempat bersepeda pagi di hari libur weekend. Tak heran, pantai ini sering dipadati pengunjung di hari libur. Bukan hanya di hari libur saja. Namun, pada hari biasa, pantai ini juga ramai pengunjung, terlebih di sore hingga malam hari. Karena pantai ini menyajikan pemandangan matahari terbenam yang sangat indah di sore hari. Di sekitaran pantai, juga terdapat beberapa kedai kopi yang menyajikan pemandangan lautan yang memanjakan mata. Hingga banyak sekali muda-mudi yang mengunjungi pantai ini. Mungkin hanya sekedar duduk, menikmati senja, dan dengan segelas kopi. Namun, hal ini tak dibarengi dengan kesadaran pengunjung Pantai Padang yang terlihat masih kurang. Membuang sampah sembarangan, mengakibatkan sampah masih sering dijumpai di sembarang tempat. Bahkan, beberapa sampah juga terlihat mencemari lautan. Juga diperhatikan, banyak sekali sampah yang bertebaran di sekitar pantai. Mulai dari sampah styrofoam, tisu, dan sampah gelas-gelas plastik, hingga sampah batok kelapa yang terlihat dibuang di sembarangan tempat. Di sepanjang jalan Pantai Padang, juga terlihat kurangnya fasilitas kebersihan yang memadai, seperti tempat sampah yang memadai benar-benar sangat sedikit, dan bisa dikatakan benar-benar belum mencukupi untuk menanggulangi sampah dari pengunjung Pantai Padang yang bisa dibilang banyak. Hal ini mungkin memperburuk kondisi kebersihan di sekitar Pantai Padang. Jadi, kita sebagai pengunjung wajib menjaga kebersihan lingkungan wisata demi terjaganya lingkungan wisata yang indah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.